Halo guys, gimana kabarnya? Aku percaya semua baik-baik saja. Dan ya hari ini kita masuk pada hari yang 11. Alright, aku hari ini Paulus Kenny Gunawan. Kita akan bahas tentang wisdom, knowledge, and me. Aku masih judul itu, tentang hikmat, pengertian, dan saya. Dalam hal ini aku mau bicarakan tentang hubungan kita dengan hikmat. Hubungan kita dengan pengertian itu seharusnya seerat apa gitu kan, atau sejauh apa. Kita bisa lihat seperti itu. Alright, mari kita baca Amsal 7 ayat yang 4 sampai ke 5. Di sini dikatakan, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sepertilah pengertian itu sanakmu, supaya, ayat yang kelima, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Amin. Oke, Amsal pasal 7 ini ya kan, sekali lagi kita membaca yang namanya tentang perempuan jalang, tentang perzinahan lagi. Dan kali ini seperti biasa ya kan, seperti yang dulu aku udah pernah katakan, perempuan jalang, orang yang licin perkataannya ini kita bisa tarik lebih jauh, kita bisa lihat lebih jauh lagi bahwa ini adalah mengenai godaan yang akan membawa kita ke dalam perbuatan dosa. Dan oleh karena itu kita bisa lihat di ayat yang kelima ya kan, bahwa ini dikatakan supaya engkau dilindunginya terhadap godaan. Jadi supaya kita bisa menang melawan godaan, supaya kita bisa menguasai diri kita terhadap godaan, supaya kita tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ini apa yang harus kita lakukan? Jadi ayat yang keempat dan ayat kelima ini merupakan satu sebab akibat. Sebagai satu side note ya kan, aku mau katakan bahwa godaan, kita ini nggak bisa menahan godaan. Kita nggak bisa yang namanya, oh jangan godai aku gitu kan, nggak bisa. Godaan ini pasti akan datang. Iblis akan selalu datang menggodai kita, tubuh kita akan selalu datang menggodai kita, tetapi kita bisa menang apa enggak melawan godaan itu. Jadi godaan ini bukan satu perbuatan dosa, cuman sekedar pemberitahuan aja. Nah, kemudian di sini sebab akibatnya sebenarnya dari ayat 1 sampai 4 ini ada gitu kan. Cuman aku mau fokuskan pada ayat yang keempat. Oke. Di sini adalah hikmat adalah saudaraku. Saudara ini apa gitu kan. Nah, saudara di sini memiliki arti dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Mandarinnya maaf ya kan. Dalam bahasa Mandarinnya saudara ini memiliki arti cici mimi gitu kan. Memiliki arti cici mimi, kukutiti. Jadi saudara kandung begitu. Keluarga inti, kita bisa lihat seperti itu, keluarga inti kita. Itu seperti kita ketahui kan, dalam bahasa Mandarin ada banyak hal ya kan, ada tanggo, tangje, ya kan, tangmi, ada piao, ya kan, piao ke, itu semuanya beda-beda. Jadi dari keluarga, dari papa, mama, itu semua beda, ada sebutannya sendiri-sendiri. Tapi dalam hal ini dikatakan bahwa ini ada seperti keluarga inti, seperti kakak adik yang inti begitu, keluarga inti kita. Nah, kenapa kita seperti ini begitu kan? Sebab keluarga inti adalah keluarga yang kita paling erat, keluarga yang setiap hari kita berkumpul. Wow, it's like wow, ya kan? Hikmat, kita harus setiap kali kita kumpul dengan hikmat. Bahkan kita harus siang dan malam kumpul dengan hikmat. Ini rings the bell nggak ya kan? Apa sih, pada saat aku baca ini sangat membuat suatu revelation kan dalam aku, bahwa itulah sebabnya Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi setiap hari kita berkumpul dengan hikmat, siang dan malam, yang pertama. Dan kemudian yang kedua, Yesus juga berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, begitu kan. Di sini melihat bahwa setiap hari kita harus terus berhubungan dengan hikmat. Setiap hari kita harus terus meminta Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita. Nah, jadi ini sudah jelas sekali, supaya kita bisa membedakan firman mana yang harus dipakai dalam kondisi apa. Ini kita harus memiliki hikmat. Jadi hikmat itu seperti itu, dan setiap hari kita harus berhubungan dengan hikmat, meminta kepada hikmat, supaya hikmat kita terus setiap harinya ditambahkan oleh Tuhan. Jadi hikmat adalah setiap hari hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua tentang pengertian, ini adalah sanakmu. Sanak ini memiliki arti sanak saudara, keluarga besar gitu. Keluarga besar. Keluarga besar adalah pengertian. Jadi pengertian ini juga sangatlah penting begitu kan. Pengertian ini sangatlah penting karena sanak saudara, keluarga besar ini memiliki satu hal yang menunjukkan identitas kita begitu kan. Misalnya kita nggak tahu siapa orang itu gini ya. Siapa sih dia? Oh, dia cucunya anak gudang garam gitu. Cucunya Lim Shulyong gitu kan, yang punya Indofood. It's like, oh, kita langsung tahu semua. Oh, dia anak cucu cicit buyutnya presiden gitu kan. Oh, kan jelas sekali. Jadi keluarga besar ini adalah sangat penting karena pengertian itu menentukan identitas kita pula begitu. Jadi pengertian ini tidak kalah pentingnya dengan hikmat. Yang pertama itu adalah identitas.
Dan yang kedua, pengertian akan firman Tuhan ini adalah sangat penting. Sebab kalau kita nggak mengerti satu firman ini berkata apa dan firman B ini berkata apa, mana kita bisa tahu kapan harus menggunakan firman A, kapan harus menggunakan firman B. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat jika kita tidak memiliki pengertian. Jadi pengertian dan hikmat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu. Sesuatu pengertian akan firman Tuhan ini baru bisa kita pakai melalui hikmat jika kita mengerti dengan jelas. Jadi tanpa pengertian kita nggak mungkin bisa berhikmat begitu. Dan hikmat ini datangnya dari Allah seperti yang kita sudah tahu ya kan. So, jadi demikianlah kita harus dekat, sangat dekat dengan hikmat dan pengertian setiap hari. Kita harus berkumpul dengan Dia. Dengan saudara ini aku punya satu pengalaman bahwa saat pertama kali kokoku ya kan keluar belajar di Australia, hatiku sangat sedih sekali, seperti ada sesuatu yang berharga itu ditarik gitu. Biasanya kita kumpul ya kan, main bareng, setiap hari ketemu, kita bisa ngobrol guyon ya kan, wah enak gitu kan, happy. Meskipun ada beberapa kali ada nggak cocok, tapi it's okay gitu kan. Dan, tapi kemudian suatu saat begitu ini ditarik, sekarang aku jadi kesendirian ya kan, lonely gitu. Jadi biasanya main berdua, sekarang jadi main sendirian. Biasanya ada yang diajak ngomong, sekarang nggak ada yang diajak ngomong. Ya seperti itulah. Jadi hubungan kita dengan hikmat itu harus seperti itu. Setiap hari kita kumpul, dan jika kita tidak mendapatkan satu hikmat, kita harus mencari hikmat. Aku mau berkumpul, aku mau komunikasi dengan hikmat. Ada yang mana sih hikmat Tuhan? Ajari aku sesuatu Tuhan hari ini. Seperti itu. Itulah sebenarnya kita mesti merenung ya, merenung. Dan kemudian dosa, pasal 7 ayat yang ke-20 dikatakan dosa ya kan. Jika kita terjerumus dalam dosa, akibatnya adalah maut, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Pasal 7 ayat yang ke-26. Jadi demikianlah pentingnya kita mengatasi godaan itu. Jadi sangatlah penting hikmat ini. And kira-kira demikian hari ini ya kan. Aku mau mengatakan bahwa hikmat ini sangat penting dan kita harus terus cari hikmat ini setiap hari. Alright, jangan putus-putus mencari hikmat. Alright, kira-kira demikian dari 11, dan I'll see you guys tomorrow dalam hari yang ke-12. Cheers guys, God bless you.